Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita akan membahas tentang video selanjutnya tentang uji linearitas. Nah, di uji linearitas ini mungkin uji kedua ya setelah uji normalitas. Yang uji normalitas udah saya upload di video sebelumnya. Nah, ini kita sekarang akan membahas tentang uji linearitas, test of linearity. Nah, di sini uh, uji linearitas itu digunakan untuk mendapati hubungan bersifat linear atau tidaknya antara variabel independen dan variabel dependen. Uji linearitas memakai test of linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data linear gitu. Nah, jadi nanti juga mengolahnya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya udah ada datanya. Nah, untuk uji linearitas itu juga memakai data total, jadi tidak per soal akan tetapi digabungin per variabel. Jadi yang ini di total, ini berapa, ini berapa. Nah, ini seperti ini variabel X1, ini X2 dan Y gitu. Oke, langsung saja bisa di copy dan dimasukkan ke SPSS. Nah, untuk SPSS sendiri langsung di copy dan ini dipindah ke variabel view itu. Nah, ini bisa diganti biar mempermudah nanti untuk membaca hasil dari SPSS. Ini X1, terus X2 dan Y. Nah, untuk desimal biar lebih enak membacanya digantikan 0. Terus ini ganti yang scale. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan langsung berubah di sini X1, X2 dan Y. Nah, untuk uji linearitas juga sama. Yang ini menggunakan test of linearity, padahal ada banyak banget uji linearitas bisa pakai grafik atau scatter plot. Nah, mungkin nanti yang scatter plot saya akan bikin video di beda video. Nah, gitu. Nah, untuk uji ini sendiri masih sama, semua uji di analyze, terus di compare means, terus yang di means. Oke. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, itu ada dependent list dan independent list. Ya seperti biasa. Nah, kalau independent itu variabel X1 dan X2 dan dependent itu merupakan variabel yang Y. Nah, untuk option kita klik yang test of linearity. Nah, seperti tadi yang saya katakan kita memakai test of linearity. Oke. Terus continue dan klik OK kembali. Nah, ini merupakan hasil output dari uji linearitas. Nah, ini kita yang bacanya itu pakai yang ANOVA. Maaf, kita pakainya yang ANOVA tabel. Nah, ini ada tadi yang ini. Nah, fasilitas memakai test of linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai deviation from linearity-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data linear. Nah, ini hasilnya yang tadi ini ada hasil dari deviation from linearity-nya itu menunjukkan 0,55. Nah, jadi itu termasuk dalam kategori linear tapi kan mepet banget gitu loh. Jadi kayak gini tuh bisa dinaikkan gitu. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu biasanya dengan nilainya itu mirip gitu loh. Jadi banyak banget nilai yang sama. Kalau mau menaikkan nilai ini, nilai signya ini biar lebih linear gitu sebenarnya bisa. Nah, caranya dengan cara menaikkan ya nilai tadi, data tadi atau membedakan nilai tadi. Nah, ini kan di linearitas tuh kita antara variabel Y dengan X1 dan Y dengan X2 gitu. Jadi kita akan menemui hasil. Nah, ini yang tadi itu valid atau linear yang variabel X1 dengan Y, kan tetapi dalam variabel X2 itu nilainya 0,05
0,42, jadi kan kurang dari 0,05, jadi ini kan tidak linear. Nah, kenapa tidak linear ya tadi? Karena ada banyak mungkin angka yang sama gitu, jadi tidak linear. Nah, jadi teman-teman yang mungkin melakukan penelitian usahakan mengambil sampel itu melebihi jumlahnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Pokoknya kalau misal teman-teman ambilnya 50 sampelnya, ya teman-teman saat nyebar angket atau menyebar responden atau apapun itu mungkin 70 ataupun 80 gitu. Jadi misal ada yang data yang membuat tidak linear bisa diganti atau dihilangkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya mudah sih cara bagaimana nilai yang 0,42 ini naik gitu. Nah, ini kan di variabel X2. Nah, caranya itu kita lihat data tadi yang hasil tadi. Nah, ini kan sangat kelihatan ya nilainya itu kayak 84 banyak banget, 55 banyak banget, dan 78 banyak banget. Nah, ini misal kita ganti satu aja pasti akan berbeda hasilnya. Nah, ini misal kita ganti menjadi 80. Terus ini kita ganti menjadi 60, dan ini misal aku ganti dengan 82. Nah, ini kan udah berbeda satu aja. Pasti akan berbeda soalnya akan membuat data itu linear gitu. Padahal cuma mengubah satu. Nah, ini malah turun yang tadi. Nah, yang ini malah udah naik gitu. Jadi harus benar-benar aja. Jadi bisa diturunin lagi atau dinaikin biar variabelnya itu sesuai linear gitu. Kita coba lagi. Nah, saya cuma gitu, cuma lihat data yang kebanyakan itu mana. Nah, ini kan X dengan Y ya. Jadi tingginya yang Y-nya. Jadi membuat tadi yang X1-nya turun gitu. Ini mungkin bisa diganti dengan yang kecil 60, 60, terus ini 80, terus ini ganti juga dengan mungkin 70, terus ini 63, terus ini 61, seperti itu. Jadi nanti akan membuat nilai itu dari signya itu akan berbeda atau naik atau turun. Nah, ini udah linear, dan yang X2 justru malah turun seperti itu. Jadi harus pandai-pandai dalam angkanya itu dibedakan gitu. Ini kan semakin rendah hubungannya gitu. Nah, ini mungkin bisa dinaikkan 84, yang X2 bisa ditambah dengan 70, terus 80. Jadi sebenarnya itu kayak kita coba-coba aja gitu ya, biar tahu linear atau enggaknya. Ini yang kebanyakan, masih kebanyakan ini biasanya datanya itu isinya kayak gini karena pada entah pada lihat temennya atau yang isinya itu 5 semua, jadi sangat besar kemungkinan bahwa jawaban seperti ini tuh akan muncul gitu. Ini 60 terus diganti 60, 70. Hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi pada pengambilan data, apalagi jika melalui Google Form dan online gitu, asal nyebar terus ditinggal kayak gitu. Nah, ini udah linear banget ya, udah 0,171 itu lebih besar dari 0,05. Nah, yang X2 juga udah. Nah, seperti itu. Jadi harus banyak variasi gitu. Jadi usahakan data itu yang kalian pilih sebelum melakukan tes normalitas, terus linear, heteros, atau multiku kayak gitu tuh kalian harus lihat datanya dulu. Oh, ini tuh yang isi sungguh-sungguh atau tidak. Itu. Jadi biar tahu datanya itu nanti enak gitu loh. Jadi kalian pilih terlebih dahulu. Saranku ya nilai yang biasanya ngisinya 5 semua ataupun satu semua atau dua semua, nah itu bisa dihilangkan. Nah, terus juga lo jawaban kan angket kan ya banyak cara menuju angka 50 ibaratnya gitu. Jadi misal ada nanti jawabannya 4, 4, 4, 2, 4, 1, tapi usahakan kalau memilih kayak gitu tuh diacak lah. Ya boleh ada yang double ataupun eh, banyak yang sama gitu, akan tetapi ya usahakan biar bervariasi, biar data kalian tuh normal, terus juga linear gitu, seperti itu. Nah, kalau kayak gini juga bisa pakai scatter plot. Nah, mungkin nanti juga saya akan bikinkan videonya, tapi untuk yang kayak gini tadi yang yang test of linearity tadi, ini lebih enak dibacanya. Kalau scatter plot itu kayak
hasilnya grafik terus dibaca itu ada pola atau enggak. Nah kayak gini kan lebih jelas, ini tuh lebih besar dari 0,05, jadi enak pakai seperti ini daripada scatterplot. Tuh mungkin itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.